First of all, I would like special interview about Lembaga Pelatihan Kerja Bina Gatra Muda. Oke, merupakan hari ini merupakan kehormatan hari ini saya sendiri ya Kang Badin Abdul Rahman kebetulan di Suara Indonesia TV sebagai wakil pimpinan redaksi bidang New Hunter. Hari ini bisa langsung melakukan special interview atau directly interview dengan Ketua Lembaga ya Pelatihan Kerja atau LPK Bina Gatra Muda ya. Bina Gatra Muda yang berlokasi di atau yang beralamat di Kampung Kebon Jeruk RT 01 RW 09 Desa Putra Jawa Kecamatan Selawi Kabupaten Garut Jawa Barat. Oke, ngomong-ngomong nama lengkap sampean siapa? Oke, terima kasih Pak Baden. Saya Rahmat Gumilar dari Lembaga Pelatihan Kerja Bina Gatra Muda yang ada di Kecamatan Selawi. Kebetulan LPK ini sudah genap 1 tahun berdiri. Kita menyelenggarakan program pelatihan di 3 kejuruan. Yang pertama adalah program menjahit, tepatnya menjahit upper alas kaki ataupun sepatu. Yang kedua adalah pelatihan untuk bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga pelatihan bahasa Jepang untuk kita pekerjakan di luar negeri, magang ataupun PMI, pekerja migran Indonesia di Jepang. Dan yang ketiga, pelatihan untuk masyarakat desa, pelatihan SDM-nya untuk masyarakat desa. Oke, Mas, ini jelas bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Bina Gatra boleh dibilang berusia muda ya. Artinya baru 1 tahun, tapi alhamdulillah jumlah peminatnya terus meningkat, bahkan tidak pernah stagnan ya, tidak pernah stagnan. Nah, pertanyaannya, rata-rata para pelatih yang dididik di sini rata-rata jebolan dari SMA, LPK, SMK, SMA atau sarjana, kebanyakan tuh para pencari kerja tuh jebolan mana tuh? Kalau para pelatih itu instruktur namanya. Kalau para pelatih kita instrukturnya dari orang-orang yang kompeten. Ya. Kalau peserta untuk pelatihan jahit sendiri, karena kita akan distribusikan ke industri sepatu yang ada di Garut, Pratama dan Changsin, jebolan kebanyakan SMK atau SMA sederajat. Untuk pelatihan bahasa Jepang juga bisa minimalnya SMA sederajat. Oke, Pak, yang jelas rata-rata lamanya pelatihan misalnya anak baru keluar dari SMK atau SMA kemudian dilatih di sini baik keterampilan menjahit ya, jelas mereka itu harus memiliki keahlian ya yang sifatnya teknis. Kalau pelatihan menjahit rata-rata per peserta berapa bulan, Pak? Untuk pelatihan menjahit sendiri kita berbasis kompetensi. Kita melakukan program keahliannya adalah diklat 3 in 1, cukup 20 hari. Kemudian yang pertama ada soft skill, di tengahnya ada hard skill, di terakhir ada uji kompetensi. Diuji kompetensikan langsung oleh asesor, oleh lembaga sertifikasi yaitu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang mana nanti si siswa ataupun peserta kompeten sesuai dengan bidangnya. Oke, Pak, rata-rata mereka lamanya dididik atau dilatih itu berapa bulan sampai mereka memiliki ya katakanlah sertifikat di sini, Pak? Cukup 20 hari. 20 hari. 20 hari. Oke. Berdasarkan SKKNI, Standar Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Ya. Jadi mereka itu cukup punya keterampilan teknis ya. Betul. Oke, jadi cukup 20 hari. Cukup 20 hari. Ini Pak, jelas bahwa ini merupakan Bina Gatra Muda yang boleh dibilang lembaga pelatihan kerja yang mandiri juga ya. Betul. Mandiri juga. Kemudian Pak, karena ini jelas korelasinya dengan Dinas Tenaga Kerja. Oke, apakah ada kepedulian mobil khusus dari Pemkab Garut terkait ya pembinaan, kemudian bantuan baik untuk tenaga pengajar untuk penguatan lembaga pelatihan kerja di sini, Pak? Alhamdulillah kita bersinergi terus dan juga berkomunikasi dengan Pemkab Kabupaten Garut, khususnya dengan Dinas Tenaga Kerja, yang mana LPK ini diberikan izin dan juga didorong oleh Dinas Tenaga Kerja untuk bisa mandiri dan juga untuk bisa berjalan. Maka dari itu izin dan operasionalitas LPK ini supporting dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut di bawah bidang latas pembinaan dan pelatihan produktivitas. Oke. Pak, ini Anda sadar ya sehebat apapun program, konsep ya tanpa dana atau biaya operasional itu tentu akan siput berjalan. Apakah di sini mereka ya artinya kewajiban ya itu rata-rata diminta ya katakanlah biaya itu berapa, Pak? Kita gratis, tapi ada
untuk pemberkasan dan juga untuk perawatan gedung yang memang dikembalikan lagi ke peserta-peserta juga kalau untuk pelatihan jahit. Jadi untuk pelatihan jahit itu gratis karena kita mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan program dari pemerintah langsung dari Kementerian Perindustrian. Tapi untuk program bahasa Jepang, semua LPK pun saya kira sama. Ada beberapa hal yang memang harus dikeluarkan oleh peserta untuk peserta juga, untuk pelatihan bahasanya, untuk visa, untuk paspor, untuk pembuatan administrasi yang lainnya. Ya itu hal yang wajar kan. Betul. Sekarang jujur saja Pak, tidak ada makan pagi gratis ya. Betul. Ini saya kira terukur ya. Betul, jadi terukur. mereka yang ikut pelatihan di sini ya artinya mereka ya hanya ala kadarnya ya. Betul. Jadi di sini tidak menentukan standar misalnya selama 20 hari biaya sekian tidak. Tidak, yang ada mereka diberikan fasilitas makan, sertifikat, alat tulis kantor, bahkan diberikan uang saku terakhir pengganti transport karena kita disupport oleh Kementerian Perindustrian. Oke Pak, selama ini bantuan langsung yang diterima baik dari pihak kementerian, ya tenaga kerja Republik Indonesia, kemudian dari pihak Disnaker Provinsi Jawa Barat dan Garut, apa yang telah diterima oleh pihak lembaga pelatihan kerja di sini Pak? Yang pertama kita selalu mendapatkan BIMTEK atau bimbingan teknis bagaimana peningkatan mutu internal LPK ini untuk mengelola LPK secara profesional dan juga secara terukur. Yang kedua untuk bantuan program dari Kementerian Perindustrian terkait pelaksanaan program Diklat 3-in-1 menjahit alas kaki atau menjahit upper. Nah itu supporting bahan, supporting alat itu subsidi dari dinas ataupun dari Kementerian Perindustrian RI langsung. Oke, dan di sini sudah punya mesin jahit sendiri ya Pak? Alhamdulillah Ini ada sudah. punya berapa set Pak? Ada 50 unit mesin jahit. Ya, kemudian tenaga pekerjaannya atau yang mengajar menjahit itu dari mana Pak? Kebetulan untuk tenaga pengajar menjahit kita kerjasama dengan Asosiasi Produsen Alas Kaki Jawa Barat atau ASPAK Jabar, yang mana mereka sebagai praktisi menjahit sepatu latar belakangnya, jadi tidak diragukan lagi mereka mengajar secara capable, kompeten sehingga menghasilkan lulusan atau peserta yang memang bisa diterima di industri. Oke Pak, sejak lembaga ini dibuka sudah berapa kali atau sudah berapa alumni atau apa yang keluar dari sini Pak? Sudah genap 1 tahun bulan Juli 2021 dan sekarang 2022 kita sudah mencetak 15 angkatan. Untuk program jahit satu angkatan terdiri dari 50 orang. Berarti 50 dikali 15 orang, 15 angkatan. Oke, dari yang jelas mereka langsung sudah punya kerja Pak? Alhamdulillah sekarang sudah tersebar di industri alas kaki yang ada di PT Pratama Kabupaten Garut dan sebagian ada di PT Changsin yang ada di Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Oke, Pak, yang pasti bahwa di sini terus berlangsung dan hari ini pun tengah melakukan pelatihan ya. Betul. Dan kemudian Pak, apa harapan Bapak ya, wabil khusus kepada ya pemangku otoritas tertinggi di Kabupaten Garut, baik itu Dinas Tenaga Kerja atau Provinsi Jawa Barat, dan tidak, tolong harapan Anda terkait bagaimana mengembangkan lembaga pelatihan kerja Bina Gatara Muda. Silakan ngomong Pak. Harapan kami dari LPK Bina Gatara Muda kepada pemangku kebijakan wabil khusus di Kabupaten Garut atau di Jawa Barat dan juga Republik Indonesia ini, kami sangat berterima kasih dan juga sangat terus bagaimana supporting daripada pemerintah terkait bagaimana kebijakan mempermudah regulasi dan juga supporting hal-hal yang lainnya seperti halnya program dan juga kemitraan, seperti halnya program untuk menjahit lebih dipermudah lagi untuk bagaimana kita mengakses bahan, alat, dan juga bagaimana kita mengakses untuk dihubungkan ke industri terkait. Seperti itu. Di samping bantuan-bantuan yang lain seperti operasional ataupun bantuan-bantuan yang lainnya untuk kemudahan kelancaran aktivitas LPK kami. Oke Pak, kemudian nah ini as a closing statement. Oke. Ya, as a closing statement. Yes. Barangkali Anda bisa membeberkan atau komen baik kepada para peserta, kepada pendidik, kepada pengurus lembaga pelatihan kerja atau di jajaran Anda di bawahnya apa? Kami akan terus bergiat untuk bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya para pencari kerja, bagaimana mereka masuk kerja itu dibekali mempunyai skill, sehingga mereka masuk kerja itu bisa diperhitungkan menjadi pekerja yang handal, yang mempunyai teladan yang baik, dan dapat diandalkan.
Jadi tidak hanya masuk kerja tidak mempunyai skill, tapi harus mempunyai skill sehingga kita tidak menjadi babu di rumah sendiri. Oke. Seperti itu. Oke. Thank you. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong, nama lengkap sampean beserta gelarnya itu apa? My name is Ramlan Gumilar, sarjana hukum. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian closing statement dari Mas Ramlan, dan Yes. dia berharap agar para pekerja pertama mempunyai keahlian, mempunyai keterampilan, ya. Dan yang pasti modal sukses itu adalah pertama mau, mampu, dan berani. Setuju ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Kompeten, wabarakatuh. siap kerja. Oke, terima kasih Pak. Ya.